Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video micro teaching praktikum fisiologi hewan air. Materi kali ini yang akan dibahas adalah laju pengosongan lambung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya Rahman Fedelisan dengan NIM C20401221063. Kita langsung aja ke pengertiannya. Pengertian dari laju pengosongan lambung adalah laju pengosongan lambung merujuk pada kecepatan di mana isi lambung dipindahkan ke dalam usus halus. Proses ini penting dalam pencernaan dan penyerapan nutrisi karena berpengaruh pada seberapa cepat makanan dipecah dan nutrisinya tersedia untuk diserap oleh tubuh. Laju pengosongan lambung dikendalikan oleh kompleks mekanisme fisiologis yang melibatkan otot lambung dan respon hormon. Yang kedua itu ada faktor penurunan bobot. Kenapa bobot lambung itu bisa turun gitu? Faktor yang pertama ada kekurangan pakan. Jika ternak tidak mendapatkan pakan yang cukup atau berkualitas rendah, isi material lambung akan berkurang. Hal ini juga dapat mengurangi ISC karena ternak tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mempertahankan kadar cairan di dalam tubuhnya. Penyakit pencernaan adalah faktor yang kedua pada penyakit pencernaan. Infeksi atau gangguan pada sistem pencernaan seperti cacing, paru, atau penyakit lainnya dapat mengurangi efisiensi pencernaan sehingga material dalam lambung tidak optimal dan ISC bisa menurun karena dehidrasi atau kurangnya penyerapan cairan. Faktor yang ketiga adalah kondisi lingkungan seperti suhu yang tinggi dan kondisi lingkungan yang ekstrim dapat meningkatkan kehilangan cairan melalui keringat dan respirasi yang pada akhirnya mempengaruhi ISC. Yang ketiga ada hubungan bobot material isi lambung, bobot lambung, dan nilai ISC. Yang pertama itu keseimbangan antara bobot material isi lambung, bobot lambung, dan nilai ISC sangat bergantung pada nutrisi dan hidrasi yang tepat. Pemberian pakan yang seimbang dan akses air yang cukup penting untuk menjaga nilai ISC yang optimal dan bobot isi lambung yang sehat. Yang kedua, efisiensi pencernaan yang baik memastikan bahwa material pakan dalam lambung diolah dengan baik yang mempengaruhi bobot lambung dan nilai ISC. Gangguan pencernaan atau stres dapat mengurangi efisiensi ini, mengakibatkan penurunan bobot isi lambung dan ISC. Yang ketiga itu manajemen yang baik dalam hal pemberian pakan dan air sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara ketiga faktor ini. Praktik manajemen yang buruk dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang berdampak negatif pada kesehatan ternak. Judul yang keempat itu ada ukuran perlakuan kepada ukuran ikan yang berbeda dan perlakuan ikan kepada suku yang berbeda.
benih ikan dengan ukuran panjang awal yang berbeda, yaitu 1,5 sampai 2 cm ikan A, 2 cm sampai 3 cm ikan B, dan 3 cm sampai 4 cm ikan C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan B dengan ukuran panjang awal 2,5 cm sampai 3 cm memberikan laju pertumbuhan harian yang lebih baik, yaitu 7% per hari. Serta sintasan yang lebih tinggi, yaitu 92%. Alit 2013. Yang kedua, suhu yang optimal untuk ikan berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Dengan suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan laju metabolisme dan konsumsi pakan, tetapi suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres dan kematian. Suhu yang rendah juga dapat menyebabkan kematian pada ikan dengan gejala-gejala seperti gerakan ikan tidak teratur, tutup insang bergerak sangat aktif, dan kehilangan nafsu makan. Kurnia dan Abdul 2022. Yang ketiga itu ukuran tubuh ikan mempengaruhi kecepatan pengosongan lambung. Karena makin kecil ukuran ikan, makin cepat waktu pengosongan lambung. Hal ini berhubungan dengan kapasitas dan laju pengosongan lambung. Makin cepat waktu pengosongan lambung, frekuensi pemberian pakan yang dibutuhkan makin tinggi. Tahapari dan Suhenda 2009. Suhu air tidak secara langsung mempengaruhi kecepatan pengosongan isi lambung. Laju pengosongan lambung dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kualitas pakan yang dikonsumsi. Perbedaan kualitas pakan akan menyebabkan perbedaan komponen penyusun, dan perbedaan ini akan berakibat pada perbedaan laju dan kemampuan digesti pakan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.